Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lanjutin lagi tahap kedua yang C3. Ini kita ngebahas tentang turunannya yaitu AFL3. Emang misalkan yang manualnya istilahnya yang pemahaman di dalam lebih deep. Ini ditujukan untuk video video klip pembelajarannya aja sebelum kita mulai lebih deep. eh, Langkah baiknya materi ini apa ditonton dulu lah sekalian gitu. Oke, saya coba share screen. Hmm. Oke, ini karena ini sifatnya rekaman, ya kita harus ngebut 45 menit, paling paling lama 45 menit, versi 30 menit hanya ngebut. Oke, kita akan membahas tentang APL3, hasil APL3 tujuannya apa sih gitu. Sebenarnya tujuan dari APL3 itu menyumbangkan si BSD itu atau binary research tree gitu ya, dari pohon binarinya sendiri. Pertama kali teori ini oleh Adelson, Welsky, dan Landis waktu pencarian dapat dipersingkat atau disederhanakan. Hubungan sama struktur datanya sih mungkin untuk data big data ya, untuk big data yang zaman dulu sih ya tepatnya. Ini kan AI-nya zaman dulu untuk pemrosesan data ya teman-teman. Jadi mungkin untuk kalau sekarang hanya ke knowledge gitu. Atau ilmu sekarang itu sebenarnya hanya sebagai ke knowledge-nya aja sih, bukan apa ya, bukan di masa-masa jayanya lah gitu teman-teman. Jadi si pohon ini untuk menyumbangkan pohonnya itu ada tiga cara gitu. Ada minus, ada yang minus, ada plus, ada yang nol di situ. Cara penyimbangannya. Maksudnya minus adalah jika dahan dahan kiri lebih panjang daripada dahan kanan sebelah kanannya. Kalau nol dan sebaliknya jika dahan kanan lebih panjang daripada dahan sebelah kiri. Nol jika panjang kiri kanannya itu sama, teman-teman. Untuk menyimbangkan BC sendiri, kita ada namanya rotation, ada dua cara rotation, single maupun double rotation. Pemutaran tunggal ada dua, yaitu yang singlenya sendiri ya ada dua cara, yaitu tunggal ke kiri cabang kanan lebih dalam dan pemutaran tunggal ke kanan cabang kiri lebih dalam. Pemutaran ganda juga ada dua atau double rotation, ada dua cara, yaitu ganda ke kiri kanan dan pemutaran ganda kanan kiri. Perhatikan pemutarannya, syarat suatu simpul berada pada cabang kiri atau cabang kanan harus tetap diperhatikan. Itu syaratnya ya teman-teman. Ini ada sebuah contoh. Nah ini nggak seimbang ya teman-teman kalau secara tri ya, karena udah lebih lebih deep ke dalam ya ke kiri gitu. Gitu lebih apa ya? Di sini nggak seimbang, di sini beda sama sebelah sini. Gitu sebelah kiri makanan tuh beda. Kalau kanan tuh lebih seimbang. Kiri itu lebih seimbang ke kiri. Jadi kalau timbangan sih ya timbang ke kiri, jangan miring gitu. Gimana sih cara menyimbangkannya gitu? Cara menyimbangkannya ini contohnya salah satu contohnya menggunakan single rotation. Di sini yang paling atas 78, ke kiri 40, 12, 5, terus ke kanan 87, ada dua di bawah, ke 79, 99. Kalau yang 87, 79, 99 belum di, ya menurut saya nggak usah disimbangkan karena udah simbang. Yang posisi yang sebelah sini itu belum seimbang teman-teman. Makanya tanda panah itu dari kiri ke kanan disimbangin. Jadi si 40 tuh jatuh ke bawah kanan, 12 naik gitu. Menimba gitu, menimba, menimbangan air ya.
timbangan air sumur misalkan. Ini kalau ke sini, ke kanan, pasti dia 12 tuh naik ke sini. Nah, pas lagi kita bayangkan, mungkin seperti ini jadinya teman-teman. Bukan mungkin lagi gitu. Tadi ini udah dia katakan seimbang. Itu yang single rotation. Nah, gimana yang double rotation di sini teman-teman? Yang ke kiri, ke kiriin, ke kananin, kananin ke kiriin, biar terjadi keseimbangan. Nah, ini contohnya ada akar 30 di atasnya di ke kirinya tuh 15, 6, 20, ke kanannya 20, 18, 25, terus yang kanannya itu hanya 45-nya aja gitu. 30 ke 15, 20 itu udah seimbang, 0-0. Nah, tapi dari 6 ke 20 nggak seimbang karena dia di 20 tuh ada di bawahnya lagi ya teman-teman. Jadi ini perlu di rotation teman-teman. Perlu di rotationnya itu menggunakan double rotation kemungkinan. Kita uji coba dulu ya teman-teman. Tuh. Nah, yang ini pertama kita coba nyimbangin ke kiri dulu. Bebas sih sebenarnya logikanya. Hanya dari sini kalau kita analitik atau analisa, ini kan nggak seimbang teman-teman. Nah, pasti bakal terjadi keseimbangan lagi nih gitu. Nah, gimana sih caranya? Pertama kita coba dulu ini gitu, kita dipin ke kiri. Kita puter nih si 20 ke atas nih dari sini. Si plusnya putar. Nah, 15-nya turun kan. 15 turun, 6 sama ini narik nih dari sini. Oh, ini 15. Ya, ini narik ke atas nih teman-teman ke sini nih. Dari 20 narik ke sini ke atas. Nah, ini 6 jatuh. Nih, dari sini nih, dari belahan ini semua ditarik. Maaf, ini kalau diperpanjang bukan di sini sih tepatnya ya. Di sini nih. Dari ya, kursor ini yang saya goyang-goyangin, diputar ke sini, ke atas. Nah, ini mungkin saya nggak muatnya di sini ya teman-teman nih, nggak muat putarannya. Nah, ini pas lagi diputar, ini ke atas ini 20, ini turun 15, 18-nya ke sini ketariknya teman-teman, karena muter gini. Ini ke atas, nih di atasnya, peresnya dari 15 dan 18, nah teman-teman. Tersisa 25 di sini gitu. Dari 20 25 di sini. Nah, berarti kan ini nggak seimbang nih teman-teman nih. Contohnya hasilnya dari ini ke sini teman-teman, dari kiri ke kanan hasilnya. Nah, udah gitu karena kanannya nggak seimbang gitu. Karena kanannya nggak seimbang, si 20 ini diputer gitu. Menghasilkan di bawah berikut ini gambarnya teman-teman. Ini sudah seimbang. Karena 20 ke paling atas. Nah, di bawahnya itu ada 30 sama 25 45 di sini, teman-teman. Tuh, istru. Berarti ini udah seimbang. Itu aja sih ya, teman-teman, gitu. Kalau yang bahan ini kayaknya mau usah dibahas ya, teman-teman. Ya perlu sih dibahas juga sih kalau mau, tapi dibahas juga baiknya. Karena waktunya sampai jam 12 pasnya. Oke, di sini ada credit tree, yaitu ke create itu adalah artinya create and delete di pohon. Cara membuatnya adalah tambahkan data perlu beberapa diperhatikan, yaitu min plus dan nol setelah tambah data berlaku hukum BST yang di atas. Terjadi kemungkinan tidak seimbang karena menjadi seimbang setelah tambah data. Menjadi miring kiri ke kanan atau kanan atau tambah miring ke kiri atau ke kanan dan seimbang maka dilakukan seimbangan dengan FPL-T itu disebut teman-teman.
Jika emang tadi nggak tidak keseimbangan seperti contoh di sini ada perlu penambahan ya teman-teman. Bisa nambah, bisa kurang di sini teman-teman atau di delete teman-teman. Ini kedua-duanya menambah maupun mendelete berlaku hukumnya sebuah BST gitu, APLT teman-teman. Ini sebenarnya sih udah seimbang ya teman-teman. Ini udah seimbang. Jika ada sebuah permintaan gitu ini dengan keadaan seimbang ini, bagaimana sih caranya gitu teman-teman? Sekaligus ya gitu. Nah, karena dilihat dari mana, ini kan penamaan 17-19. Wah, ada WA bunyi 3 kali. Kelunting, kelunting. Punya penting. Nah, yang ditambahkan 17-19. Kita lihat di sini teman-teman. Dilihatnya kenapa gitu. Kita lihat di sini kan eh, apa? Dilihat dari sini 20 kan kita lihat kan dia ke kiri ya pastinya. Dan ternyata di kiri itu ada 15. Terus 15 kan yang diminta 17 sama 19 itu lebih besar kan posisinya. Pasti sebelah kanan. Ternyata di sebelah kanan tuh udah ada 16 gitu. Udah dilihat 17 sama 19 saya tambah. Ternyata 17 itu lebih besar. Masuk ke kanan lagi. 19 lebih besar lagi. Nah, seperti ini itu aja apa penambahannya. Gimana cara nyimbanginya gitu. Udah putar aja ke kiri, single rotation seperti ini, teman-teman. Oke, karena waktu rekaman Zoom udah mau habis, kita lewat ini aja, apa, lewat hari Kamis besok, kita ini, kita ngedipin lagi ulang. Tadi, oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.